Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita dapat mengenali sesama kita dengan baik jika ada relasi yang baik. Misalnya saja, kita mengenal keluarga kita, tetangga, ataupun seorang idola yang kita dambakan. Akan tetapi, apabila kita tidak memiliki relasi yang dekat, mungkin kita hanya mengenalnya dari orang lain, dari berita-berita atau komentar orang-orang di sekitarnya, pencitraan yang dibangun, dan lain-lainnya. Pengenalan kita terhadap orang tersebut pasti terbatas. Berbeda jika kita memiliki relasi yang baik, dekat, bahkan hidup bersamanya. Pasti kita bukan hanya sekedar kenal, namun juga dapat memahami orang tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, diawali dengan pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Pertanyaan yang diajukan Yesus terlihat sangat mudah untuk dijawab dengan pikiran kita masing-masing. Jawaban para murid pun beraneka ragam. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, sementara murid yang lain mengatakan ia adalah Elia. Bahkan ada yang mengatakan Yesus adalah nabi terdahulu yang telah bangkit, dan banyak lainnya. Karena itu, konsekuensinya kita bertindak seturut ajaran Yesus Kristus. Maka pertanyaan Yesus yang masih relevan ini tidak berhenti pada konsep-konsep, melainkan pembuktian dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kita sebagai orang Katolik tidak cukup hanya menjadi pengikut Yesus saja, melainkan kita harus mengenalnya secara mendalam. Kita memang harus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Namun pengakuan itu tidak datang berdasarkan apa kata orang.
Pengakuan itu harus lahir dari pengenalan yang benar akan Allah oleh pekerjaan Roh Kudus dalam tingkah laku hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Padre Pio. Santo Padre Pio menjawab pertanyaan Yesus. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Dengan nyata dalam hidupnya. Dia benar-benar mengenal sekali siapa Tuhan Yesus bagi dirinya sendiri. Santo Padre Pio selalu menjalin persatuan yang akrab mesra dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi Kudus. Yang paling luar biasa dalam hidupnya bukanlah mujizat, penyembuhan ataupun pertobatan orang dengan perantarannya, melainkan pelayanannya di altar, mempersembahkan kurban kudus, misa, di mana ia menjadi satu dengan Kristus yang tersalib. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu, marilah kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, hidup bersamanya, tinggal bersamanya, agar kita dapat memahami siapakah Tuhan bagi diri kita pribadi. Jangan hanya kita mengandalkan dan mendengar apa kata orang tentang Tuhan, namun harus kita alami sendiri siapakah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Semoga seluruh kehidupan kita selalu melibatkan Tuhan di dalamnya, agar kita benar-benar mengenal siapakah Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu membuka diri untuk dapat kami kenal secara langsung. Ajarilah kami untuk selalu setia menjaga relasi yang baik ini, agar pengenalan kami semakin mendalam dan hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkau selalu kami puji, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.